Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan. Nah, pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab 3 yang akan membahas tentang segmentasi pasar. Nah, materi pembelajaran yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu ada pengertian segmentasi pasar, ada tujuan segmentasi pasar, ada persyaratan melakukan segmen pasar, ada dasar segmentasi pasar, terus ada strategi segmentasi, dan yang terakhir ada langkah-langkah segmentasi pasar. Nah, pertama itu ada pengertian segmentasi pasar. Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian segmentasi pasar, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu apa itu segmentasi. Nah, segmentasi merupakan pengelompokan pembeli dalam suatu pasar yang memiliki kebutuhan dan tingkah laku yang sama. Nah, jadi segmentasi adalah kelompok pembeli yang memiliki kebutuhan, tingkah laku, ataupun keinginan pada satu jenis pasar yang sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang segmentasi pasar. Ada yang tahu segmentasi pasar itu apa? Ibu jelaskan ya. Nah, menurut Kotler, segmentasi pasar dapat diartikan sebagai kegiatan membagi-bagi atau mengelompokkan pasar yang tadinya bersifat heterogen dari suatu produk terus dikelompokkan kembali ke dalam segmentasi pasar yang bersifat homogen. Nah, artinya di sini adalah bahwa segmentasi pasar ini merupakan pengelompokan jenis pasar yang tadinya pasar heterogen atau pasar yang menjual berbagai jenis barang ke dalam pasar homogen atau pasar yang menjual hanya jenis barang saja, hanya jenis satu barang saja. Nah, selanjutnya ada tujuan segmentasi pasar. Nah, ada 6 tujuan dari segmentasi pasar. Yang pertama adalah pasar lebih mudah dibedakan. Nah, setiap produk yang dihasilkan pastinya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, agar produk tersebut dapat diterima, maka perusahaan harus mengetahui selera konsumen tersebut. Nah, dengan keadaan pasar yang heterogen, dan selera konsumen yang selalu berkembang, tentunya sangat sulit bagi perusahaan untuk mengikutinya. Nah, hal tersebut membuat perusahaan itu lebih memilih konsumen yang bersifat homogen karena lebih mudah untuk memahami selera konsumen tersebut. Nah, dengan demikian, pasar lebih mudah dibedakan dengan kelompok pasar yang lainnya. Nah, yang kedua adalah pelayanan kepada pembeli menjadi lebih baik. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya, konsumen selalu menginginkan 4 hal penting, yaitu kualitas barangnya bagus, harga yang terjangkau, pelayanan yang baik dan memuaskan, serta ketetapan waktu. Nah, dari keempat hal tersebut, yang paling dominan adalah perihal pelayanan. Nah, banyak konsumen lari ke tempat lain karena masalah pelayanan. Nah, harga dan kualitas kadang menjadi nomor 2 dibandingkan dengan pelayanan. Nah, menyadari hal tersebut, maka segmentasi pasar harus dilakukan agar dapat memberikan pelayanan yang mengarah kepada kepuasan konsumennya. Nah, contohnya, bentuk pelayanan yang diberikan oleh perusahaan adalah menyediakan tempat parkir yang luas dan gratis yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen. Nah, yang ketiga adalah strategi pemasaran menjadi lebih mengarah. Nah, konsumen yang bersifat heterogen maka akan sulit untuk dilayani, sedangkan konsumen yang bersifat homogen akan mudah dilayani. Hal tersebut membuat strategi pemasaran yang direncanakan dapat lebih mengarah kepada marketing mix yang dapat meliputi perencanaan produk, harga, distribusi, dan promosinya sehingga menjadi lebih tajam. Nah, yang keempat itu ada menemukan ceruk peluang. Nah, di sini perusahaan yang menguasai segmen pasar dengan baik, maka akan mudah untuk menemukan sebuah peluang.
tetapi peluang itu tidak selalu sesuatu yang besar. Nah, yang kelima adalah menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Nah, perusahaan yang menguasai segmen pasar dengan baik, maka perusahaan tersebut sudah memahami betul tentang konsumennya. Nah, mereka mempelajari pergeseran yang terjadi di dalam segmennya. Hal tersebut membuat perusahaan harus pandai menguasai segmen pasar agar dapat bersaing. Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, komunikasi dengan konsumen akan lebih efektif jika perusahaan tahu persis siapa segmennya. Nah, bahkan aplikasi media iklan pun akan berbeda-beda menurut segmennya. Contohnya, media cetak eksklusif tentunya cocok dengan segmen premium atau untuk kalangan menengah ke atas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persyaratan melakukan segmen pasar. Nah, ada banyak cara untuk melakukan segmentasi pasar, tetapi tidak semua segmen pasar ini efektif. Nah, terdapat 5 faktor yang harus dipertimbangkan untuk melakukan segmentasi pasar yang efektif. Nah, yang pertama ini ada measurable atau dapat diukur, yaitu suatu informasi mengenai sifat-sifat pembeli yang mencangkup ukuran, daya beli, dan segmen yang dapat diukur, misalnya mobil Toyota Kijang yang membidik sebuah keluarga sebagai segmentasi pasarnya. Dan yang kedua adalah accessibility atau dapat dijangkau. Nah, jadi perusahaan harus bisa membuat segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Dan tujuannya untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menjangkau segmen pasarnya. Nah, yang ketiga ada substantiality atau besarnya cangkupan. Nah, dari perusahaan harus tahu berapa tingkat keluasan segmen pasarnya. Nah, yang mana nantinya akan menjanjikan keuntungan jika dilayani. Nah, segmentasi sebaiknya itu merupakan kelompok homogen dengan jumlah yang cukup besar, karena cukup bernilai jika dilayani dengan program pemasaran yang disesuaikan. Nah, yang keempat, ada actionability atau dapat dilaksanakan. Nah, jadi perusahaan harus pandai-pandai membuat program yang efektif, yang dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen tersebut. Nah, yang kelima, ada profitable atau memberikan keuntungan. Artinya, segmentasi pasar bukanlah pekerjaan yang mudah, karena hanya beberapa segmen yang memberikan peluang keuntungan. Nah, jadi di sini tugas perusahaan harus bisa mencari cara agar mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, selanjutnya ada dasar segmentasi pasar. Nah, dalam menyusun strategi segmentasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih dasar yang paling tepat untuk membagi pasar. Nah, berikut adalah 8 kategori utama karakteristik konsumen yang menjadi dasar untuk melakukan segmentasi. Nah, yang pertama ini ada segmentasi geografis. Nah, pada segmentasi geografis, pasar dibedakan menjadi dibedakan menurut tempat. Nah, teori dalam strategi ini menyatakan bahwa orang yang tinggal di daerah yang sama pastinya akan mendapatkan kebutuhan dan keinginan yang sama juga, tetapi berbeda dengan kebutuhan dan keinginan di kota lain. Contohnya, makanan gudeg sebagai salah satu bentuk segmentasi pasar menurut geografisnya. Nah, yang kedua, ada segmentasi demografis. Nah, karakteristik demografis yang paling sering digunakan sebagai dasar untuk segmentasi pasar yaitu pertama, ada umur dan tahap daur hidup. Nah, jadi perusahaan harus menawarkan dan mempromosikan produknya sesuai umur dari konsumennya. Nah, contohnya perusahaan obat atau obat Panadol. Dan sesuai yang tertera di kemasan bahwa Panadol ini boleh dikonsumsi untuk usia di atas 12 tahun. Nah, kemudian jenis kelamin.
Yang kedua, ada jenis kelamin. Nah, jadi perusahaan harus menawarkan atau mempromosikan produknya sesuai jenis kelamin konsumen. Nah, contohnya ini produk kosmetik yang mana dipromosikan untuk perempuan yang suka make up. Nah, ketiga, itu ada pendapatan. Nah, jadi perusahaan harus menawarkan atau mempromosikan produknya sesuai pendapatan konsumen. Contohnya, ini ada mobil mewah, yang mana pasti konsumennya ini berasal dari kalangan menengah ke atas. Nah, yang keempat, itu ada segmentasi demografis multivariasi. Nah, di sini perusahaan ini menggabungkan dua atau lebih variabel demografis. Nah, misalnya suatu pemasaran produk yang segmentasi pasarnya ini diarahkan pada umur dan jenis kelamin konsumen. Nah, yang ketiga, ada segmentasi psikologis. Nah, strategi psikologis mengelompokkan konsumen ini berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, dan reaksi mereka terhadap suatu produk yang dipilih. Nah, jadi segmentasi psikologis ini dapat diukur dengan menggunakan indikator. Nah, yang pertama ini ada manfaat yang dicari. Nah, jadi perusahaan dapat menggunakan segmentasi manfaat ini untuk memperjelas segmen manfaat yang mereka inginkan. Nah, yang kedua, ada status pengguna. Nah, jadi pasar dapat disegmentasikan menjadi kelompok bisa disegmentasikan menjadi kelompok bukan pengguna, mantan pengguna, pengguna potensial, pengguna pertama beli, dan pengguna reguler dari suatu produk. Nah, yang ketiga, ada tingkat pemakaian. Nah, pasar dapat disegmentasikan menjadi kelompok pengguna ringan, menengah, dan berat. Yang selanjutnya ada yang keempat, ada status loyalitas. Nih, pembeli dapat dibedakan menjadi 3 kelompok menurut tingkat loyalitasnya, yaitu benar-benar loyal, agak loyal, dan tidak menunjukkan loyalitas sama sekali. Nah, yang keempat, itu ada kesempatan. Nah, pembeli dapat dikelompokkan menurut kesempatan ketika mereka mendapatkan ide membeli atau benar-benar membeli atau menggunakan barang yang dibelinya. Nah, yang keempat, ini ada segmentasi psikografis. Nah, pada segmentasi ini, pembeli dibedakan menjadi kelompok berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Nah, kelas sosial ini ternyata mempunyai pengaruh kuat pada pemilihan jenis mobil, pakaian, perabot rumah tangga, atau properti lainnya yang ada di rumah. Nah, untuk gaya hidup, banyak perusahaan yang mensegmentasikan pasarnya berdasarkan gaya hidup konsumennya. Misalnya, perusahaan pakaian remaja yang mengembangkan desain produknya sesuai dengan selera dan gaya hidup remaja yang ada pada zaman sekarang. Nah, yang terakhir ada kepribadian. Nah, strategi segmentasi pasar yang berhasil berdasarkan pada kepribadian ini telah dipergunakan untuk produk kosmetik, rokok, minuman ringan, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ada segmentasi sosial budaya. Nah, variabel sosial budaya ini dapat terdiri dari variabel sosiologis dan antropologis. Nah, yang keenam ada segmentasi terkait pemakaian. Nah, bentuk segmentasi ini menggolongkan konsumen menurut pemakaian merek. Nah, seperti tingkat pemakaian, tingkat kesadaran, dan tingkat kesetiaan terhadap suatu merek. Nah, segmentasi tingkat pemakaian ini membedakan antara pemakai berat, menengah, dan ringan. Nah, yang ketujuh, ada segmentasi situasi pemakaian. Nah, para pemasar ini memfokuskan pada situasi yang bisa menentukan apakah konsumen akan membeli atau mengkonsumsi produk tersebut atau tidak. Nah, yang kedelapan, ada segmentasi gabungan. Nah, ada 3 pendekatan segmentasi gabungan, yaitu yang pertama ada profil psikografis dan demografis. Nah, itu merupakan pendekatan yang saling melengkapi.
yang akan memberikan hasil maksimal jika digunakan bersama. Nah, yang kedua, ada segmentasi geodemografis, yaitu segmentasi yang didasarkan bahwa orang yang hidup dekat dengan satu sama lain mungkin mempunyai keuangan, selera, pilihan, dan gaya hidup atau kebiasaan konsumsi yang sama. Nah, yang ketiga ada Volf2, yaitu memfokuskan pada usaha menjelaskan perilaku pembeli konsumen. Nah, selanjutnya ada strategi segmentasi. Nah, ada 4 strategi segmentasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, undifferentiated atau strategi segmentasi ini memberlakukan seluruh pasar sebagai pelanggan potensial bagi produk yang ditawarkan, dan strategi ini juga memiliki kelemahan karena dalam praktiknya tidak semua orang dapat menjadi prospek bagi suatu produk. Yang kedua ada differentiated, yaitu pilihan pertama yang diajukan adalah melakukan diferensiasi, yaitu secara sengaja memasuki 2 atau lebih segmentasi yang berbeda. Nah, setiap segmentasi yang berbeda akan memperoleh perlakuan yang berbeda juga. Nah, yang ketiga ada konsentrasi. Nah, strategi segmentasi yang terkonsentrasi adalah penjelmaan dari undifferentiated ke dalam sebuah celah yang lebih fokus. Nah, biayanya tidak mahal dan cocok untuk perusahaan yang sumber dayanya terbatas. Yang keempat ada atomisasi, yaitu strategi ini biasanya diterapkan oleh perusahaan yang menghasilkan barang-barang dengan kualitas tinggi, harganya mahal, tetapi konsumen sangat sensitif terhadap kepemilikannya. Nah, yang terakhir ada langkah-langkah segmentasi pasar. Nah, menurut Kotler, ada 3 tahap segmentasi pasar. Yang pertama adalah tahap survei. Nah, tahap survei ini merupakan tahap melakukan eksplorasi baik melalui forum diskusi atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Dengan adanya gambaran awal tentang preferensi konsumen tersebut, maka peneliti dapat menggali lebih lanjut dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data tentang atribut, kesadaran merek, terus pola-pola pemakaian produk, dan sikap terhadap kategori produk, serta demografis, geografis, dan psikografis. Nah, yang kedua ada tahap analisis. Nah, tahap analisis ini merupakan tahap terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Nah, analisis ini dapat dilakukan dengan menerapkan analisis faktor untuk menelaah variabel mana yang berkorelasi tinggi. Nah, kemudian menerapkan analisis cluster untuk mengetahui kelompok pasar yang secara signifikan. Nah, yang ketiga ada tahap pembukaan. Nah, tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi profil masing-masing klaster berdasarkan sikap, perilaku, demografis, psikografis, dan kemudian masing-masing klaster ini diberi nama berdasarkan karakteristik yang menonjol. Nah, ada pun langkah lain dalam segmentasi pasar. Nah, yang pertama ada menentukan batas pasar. Nah, batas pasar ini dilayani dengan mempertimbangkan jenis persaingan. Nah, yang kedua ada memutuskan variabel segmentasi yang akan datang. Nah, pemasar ini cukup mengumpulkan sebanyak mungkin
variabel yang berguna, dan kemudian menggunakan analisis data untuk mengelompokkan produk ke dalam segmen pasar. Yang ketiga, itu ada mengumpulkan dan menganalisis data segmentasi. Nah, hasil dari pengumpulan data dan analisis tersebut, secara keseluruhan, maka proses segmentasi pasar difokuskan pada pengidentifikasi kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Yang keempat, itu ada mengembangkan profil setiap segmen. Nah, memilih variabel deskriptif yang sesuai dengan segmen, ada juga variabel demografis dan geografis. Ini menghasilkan gambaran yang lebih lengkap mengenai setiap segmen di pasar. Nah, yang kelima ini membidik segmen-segmen yang dilayani. Nah, perusahaan di sini harus melihat segmen yang menawarkan peluang dengan memberikan kesesuaian terbaik antara sumber daya organisasi dan segmen yang digarapnya. Nah, yang terakhir ada merancang rencana pemasaran. Nah, atribut-atribut produk ini harus dirancang dan kampanye promosi ini harus disusun untuk menciptakan citra yang positif apabila ingin memasuki pasar. Nah, baiklah, itu materi yang saya sampaikan terkait materi segmentasi pasar. Nah, semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan melalui Google Classroom. Nah, setelah kalian menyimak video ini, jangan lupa membuat rangkuman di buku masing-masingnya dan lalu dikumpulkan di Google Classroom. Nah, sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.